Komunitas Jelajah Budaya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Pecinan Lasem dengan deretan rumah-rumah tua bertembok tinggi dan kokoh dengan arsitektur khas Tionghoa menjadikan identitas yang membedakan kampung pecinan di Lasem dengan kampung-kampung lainnya di sekitarnya. Di balik bangunan tersebut, berbagai aktivitas produksi batik masih berlanjut hingga sekarang dan para pemilik usaha batik ini mempekerjakan penduduk sekitar Lasem. Menurut buku Akulturasi Lintas Zaman di Lasem, Perspektif Sejarah dan Budaya, disebutkan bahwa akibat aktivitas batik yang dikuasai oleh masyarakat Tionghoa, maka di Lasem ada dua motif batik yang berkembang, yaitu batik dengan motif Cina dan batik dengan motif pribumi. Kedua motif batik tersebut dalam perkembangannya terjadi saling mempengaruhi. Kerajinan batik Lasem sangat terkenal sejak lama dan memiliki motif yang unik, perpaduan antara motif Cina dan motif Jawa. Ini? Hah? Oh, nggak bisa. Oh, jadi ditumpuk dulu. Iya. Diwarnai biru. Oh, diwarnain. Oh. Kemudian batik Lasem cepat terkenal karena cirinya sebagai batik pesisir yang indah dengan warna yang berani atau mencolok. Batik tulis Lasem memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain, terutama secara visual seperti komposisi warna, motif, dan ragam hiasnya. Tiga motif utama batik Lasem yakni motif naga, motif lokcan atau motif burung hong, dan motif sekar jagat. Ketiga motif tersebut merupakan perwujudan pembauran atau akulturasi budaya antara etnis Jawa dan Tionghoa yang telah berlangsung ratusan tahun yang lalu. Batik Lasem merupakan salah satu akulturasi budaya dari kebudayaan di Jawa dengan Tionghoa. Apabila melihat sejarah batik Lasem, dapat dirunut sejak Raja Lasem Bre Lasem I memerintah kerajaan kecil Lasem pada tahun 1350 hingga 1375. Pada masa itu batik sudah menjadi pakaian bangsawan di wilayah Lasem. Secara pribadi, Bre Lasem mungkin memiliki pembatik sendiri dan mempekerjakan tenaga pembatik terampil. Lasem selain dikenal dengan batiknya, juga produksi tegel yang dulu dikenal di sepanjang utara Jawa. Di antaranya pabrik ubin LZ Tegel Pabrik Lasem, Lim Tiam Kui, yang bangunannya berada di Jalan Raya Lasem nomor 84 di Karangturi, Lasem. Kondisi bangunan masih asli, bergaya Indis, pada teras terdapat tiang doria. Gapel berhias motif bunga dan daun. Sementara fasad bangunan bertipe mansion, tetapi pavilion hanya terdapat di sisi kanan bangunan induk. Batas tanah dan bangunan pada bagian belakang merupakan pondok pesantren. Salah satu orang yang memesan produk dari sini itu Niti Semito, kemudian residen Rembang pada waktu itu. Kemarin lihat tegel-tegel di Museum Kartini, nah itu pesanan dari sini. Spesial edisi. Dan cuma saya belum pernah lihat di rumah mana. Kebetulan saya juga jelajah di Kudus, belum nemu tegel yang ini. Soalnya saya belum masuk ke rumah kembarnya dia. Jadi dia punya rumah kembar yang dibangun oleh Niti Semito, kanan kiri tengahnya sungai. Beberapa sumber menyebutkan rumah berarsitektur Indis ini dulunya milik seorang kapitan Lasem bernama Li Tiam Kui, yang merupakan seorang pengusaha tegel. Jika berjalan ke arah belakang, terdapat pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1910. Di sisi selasar belakang rumah, masih terdapat beberapa contoh tegel yang diproduksi oleh rumah tegel serta furniture antik yang mempercantik ruangan. Terpajang juga foto mendiang pemilik pabrik tegel, Li Tiam Kui.
Semua pernak-pernik yang terpajang di sisi seolah menjadi narasi kejayaan pabrik ini, termasuk furniture seperti kursi goyang yang masih terpelihara dengan baik. Rumah tegel Lasem dahulu sangat terkenal dan kerap mengirimkan tegel-tegel ke wilayah Rembang, Juwana, Pati, Blora, dan Surabaya, serta Semarang dan Kudus. Stasiun Lasem pun menggunakan pabrik hasil produksi dari rumah tegel Lasem. Pabrik tegel ini menggunakan mesin yang didatangkan langsung dari Leipzig, Jerman. Oleh sebab itu, merek dagang pabrik Lee Tamqui adalah LZ. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di beberapa tempat bersejarah di Lasem. Namun masih ada beberapa tempat yang akan dikunjungi oleh sahabat budaya di video berikutnya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.